Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok manajemen bisnis 1. Di sini kami akan mempresentasikan topik kita mengenai tingginya rasisme di tengah diversifikasi budaya Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alfred Nova Shandana dengan RP 503121023 dan di sini teman-teman saya ada Tasya, Sinta, Aurora, dan David. Nah, jadi di presentasi kali ini setidaknya ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama mengenai statement tesis dan juga introduction atau perkenalan. Yang kedua adalah bukti-bukti yang mendukung atau supporting evidences. Yang ketiga adalah counter arguments and rebuttals. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi pertama-tama di sini saya akan membahas rasisme secara general. Nah, rasisme itu merupakan isu krusial yang sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Dan hal tersebut itu bisa menyebabkan terpecah belahnya suatu negara. Nah, rasisme itu adalah permasalahan yang sering terjadi di negara manapun, baik negara maju dan berkembang, khususnya dengan negara-negara yang punya keberagaman seperti Indonesia. Nah, Indonesia itu sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis, bahasa, budaya, sering dijadikan role model atau kayak dianggap sebagai negara yang harmonis dengan keberagaman tersebut. Nah, meskipun tersembunyi di balik lapisan keragaman yang kaya, rasisme ternyata itu masih sering terjadi di Indonesia dan mewarnai dinamika sosial Indonesia. Nah, tingkat rasisme di Indonesia itu bisa dibilang cukup tinggi karena berdasarkan dari data Indeks Mundi, Indonesia itu berada di posisi ke-14 sebagai negara paling rasis dengan poinnya 4,99. Nah, hal ini tuh cukup menyedihkan buat Indonesia karena dengan keberagaman yang kita miliki, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita punya, ternyata rasisme itu masih ada terhadap kelompok-kelompok lain yang khususnya kelompok-kelompok minoritas. Nah, rasisme sendiri juga itu bukan hal yang baru-baru terjadi di Indonesia, karena sejatinya hal rasisme itu ternyata udah sejak dulu terjadi di Indonesia, bahkan masa sebelum penjajahan itu pun sendiri. Nah, pada tahun 1998, jika teman-teman tahu, itu adalah momen yang sangat menggemparkan dunia karena terjadi kerusuhan karena akibat adanya rasisme juga kepada saudara-saudara kita dengan etnis Tionghoa. Nah, baru-baru ini juga terjadi di tahun 2019 kerusuhan yang dikarenakan adanya rasisme terhadap masyarakat Papua. Jadi karena adanya tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Pulau Jawa itu menyebabkan terjadinya kerusuhan. Rasisme merupakan fenomena sosial yang telah mewarnai sejarah kemanusiaan sepanjang waktu. Rasisme telah menjadi perhatian global yang mendalam karena dampaknya destruktif terhadap stabilitas dan harmoni sosial suatu negara. Data dari penyelenggara statistik Indeks Mundi menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-14 sebagai salah satu negara paling rasis dengan poin indeks 4,99 poin setelah Amerika Serikat. Rasisme bukanlah hal baru dan asing bagi negara Indonesia. Sejak masa penjajahan hingga Indonesia merdeka, permasalahan ini masih terus menghantui dan tanpa disadari menjadi sesuatu isu yang sulit dilepaskan. Di tahun 1998, Indonesia juga pernah mengalami masalah rasisme yang sangat besar dan menggegerkan dunia, yaitu kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. 21 tahun berlalu, permasalahan rasisme di Indonesia terjadi lagi. Pada tahun 2019 lalu, terjadi kerusuhan di Papua akibat dari tidak diterimanya masyarakat Papua terhadap tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Jawa. Lagi dan lagi, rasisme menjadi sumber masalah dari kerusuhan yang terjadi. Fenomena ini menyoroti kompleksitas dan seriusnya masalah rasisme di Indonesia. Tingginya tingkat rasisme di tengah diversitas budaya Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keadilan di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman etnis, bahasa, dan budaya. Oke, selanjutnya membahas terkait, bukti yang mensupport isu dari rasisme tersebut, yaitu, adanya insiden rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua. Nah, di situ orang Papua sering mengalami perlakuan rasis dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Seperti contohnya, pelecehan verbal, diskriminasi di tempat kerja, dan juga penangkapan sewenang-wenang. Lalu melalui analisis The Jakarta Post, di sini mereka menggambarkan bahwa rasisme di Papua itu sebagai masalah yang belum terselesaikan, dan juga orang Papua digambarkan sebagai korban diskriminasi yang terus-menerus. Nah, adanya kekerasan pemerintah terhadap aktivis anti rasisme, yaitu pemerintah sering melakukan tindakan represif terhadap aktivis anti rasisme, seperti contoh penangkapan sewenang-wenang, pelarangan aksi damai maupun intimidasi.
Oke, sekarang kita masuk kepada counter argument dan rebuttals. Nah, pada esai kali ini membahas tentang kasus rasisme di Indonesia. Namun, di sisi lain, kasus rasisme di Indonesia hanya insiden kecil dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat itu sendiri. Nah, menurut survei LBH Masyarakat, 60% responden pernah mengalami rasisme. Berarti masih ada sisa 40 responden yang tidak mengalami rasisme. Selain itu, orang-orang yang 60% responden pernah mengalami rasisme ini dinilai terlalu mudah sensitif dan mudah tersinggung dengan candaan atau komentar yang tidak bermaksud jahat namun mengarah kepada ras tertentu. Nah, candaan atau komentar yang dimaksud dari beberapa orang hanya sebatas kesenangan dan bukan untuk menyinggung suatu pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan counter arguments dan rebuttals lain. Artikel yang menyoroti masalah rasisme di Papua dan menyajikan data dari Indeks Mundi yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling rasis. Perlu diingat bahwa penilaian terhadap tingkat rasisme bersifat subjektif dan dapat bervariasi sesuai definisi yang berbeda di antara negara dan budaya. Sanggahan terhadap data tersebut muncul dari Dr. Maria Utami sebagai ahli sosial di bidang studi etnis di Universitas Indonesia yang mengemukakan bahwa indeks rasisme tidak selalu mencerminkan tingkat sebenarnya dari permasalahan ini di Indonesia. Menurutnya, evaluasi perlu mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah di setiap wilayah, termasuk Papua, sehingga penggunaan indeks saja tidak memberikan gambaran penuh mengenai tingkat rasisme di Indonesia. Sebagai penegasan, sebuah penelitian terkini oleh Amnesty International menyajikan fakta bahwa kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi di Papua masih terjadi, mengindikasikan keberlanjutan permasalahan rasisme di wilayah tersebut. Data ini mencakup insiden-insiden diskriminasi, penangkapan sewenang-wenang, dan pembungkaman terhadap aktivis Papua yang berjuang melawan rasisme. Dari penjelasan rekan-rekan sebelum saya, dapat disimpulkan bahwa isu rasisme Indonesia itu masih sangat relevan. Data juga menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan itu masih terjadi, menyoroti perlunya kesadaran dan tindakan serius terhadap isu rasisme di Indonesia, walaupun Indonesia memiliki diversitas budaya yang tinggi. Lalu sebagai warga negara yang bisa kita lakukan yaitu dengan memegang teguh semangat Pancasila, prinsip kebudayaan dan kebangsaan, sehingga dalam proses bersatu kita dapat menanggulangi rasisme, menghormati pluralitas budaya, dan juga memperjuangkan keadilan serta kesetaraan bagi semua individu. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan yang pertama ada semangat Nusantara di mana kita bisa melakukan revitalisasi budaya, menggunakan hak pilih saat pemilu, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Lalu untuk semangat Pancasila, ada penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, menghormati perbedaan pendapat, berperan aktif memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Yang ketiga, ada semangat kebangsaan, yaitu dengan menjunjung tinggi rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari Indonesia, menghormati simbol-simbol negara dan budaya Indonesia, dan juga berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan persatuan serta kesatuan bangsa. Dengan melakukan langkah-langkah progresif tadi, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berbudaya, mencerminkan semangat kebangsaan yang kokoh dan kesatuan yang mendalam dalam keberagaman. Nah, tadi adalah pembahasan topik kita mengenai tingginya rasisme di tengah diversifikasi budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah ucap yang telah kami lakukan. Jika ada saran ataupun pertanyaan, boleh langsung di drop ke kolom komentar di bawah. Terima kasih.